Selamat datang, selamat bergabung di ruang Zoom meeting, ruang ngaji ke-17. Sebentar lagi acara akan kita mulai, namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib mengikuti agenda ruang ngaji. Yang pertama, peserta masuk Zoom meeting 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofonnya ketika pemateri sedang memaparkan materi kajian. Yang ketiga, peserta diharapkan menghidupkan video atau on-cam selama mengikuti kegiatan. Yang keempat, peserta menjaga adab dalam menuntut ilmu seperti menutup aurat, mencatat, dan lain-lain. Yang kelima, peserta diharapkan mengganti nama atau rename sesuai nama asli dan menyantumkan domisili saat ini, contohnya Fulana_Jakarta. Baik, saya mengingatkan kembali untuk rekan-rekan yang sudah join dan belum rename, kami persilakan untuk rename terlebih dahulu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:15, kita akan segera mulai acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bunda Ina selaku pembina dari Komunitas Bahagia Mengaji, yang kami hormati segenap tim dari KBM beserta seluruh anggota Komunitas Bahagia Mengaji yang dirahmati Allah. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini telah mempertemukan kita dalam forum ruang ngaji yang ke-17 spesial halal bihalal dalam keadaan sehat walafiat, dalam nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk ke dalam umatnya yang mencintai dan dicintai beliau, yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, ummahat yang dirahmati Allah, sebelumnya perkenalkan saya Sulistianingsih, domisili Surabaya. Pada kesempatan kali ini akan membersamai umat semua sebagai pembawa acara di ruang ngaji ke-17 spesial halal bihalal. Dan sebelum kita mulai, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rangkaian acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan mengingat di penghujung Syawal ini, saya selaku pribadi ingin menghaturkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum wa syamana wa syamakum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama kita bersua baik itu secara online ataupun offline, apabila ada kesalahan saya atau kekhilafan yang tidak saya sengaja baik dalam komentar di sosial media ataupun di web grup KBM ataupun kelas-kelas, mohon maaf yang sebesar-besar. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari kita Mbak Yesi. Kepada Mbak Yesi kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya Mbak Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi. Saat ini saya berdomisili di Manado. Di komunitas Bahagia Mengaji, saya mengikuti kelas tahsin dan kelas tahfiz. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jazakillah khairan kepada Mbak Yesi yang sudah membawakan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang kali ini akan dibawakan oleh sahabat kita yaitu Mbak Ayi. Kepada Mbak Ayi kami persilahkan. Baik, jazakillah khair Mbak Sulis atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa bersama, perkenankan saya selaku admin komunitas Bahagia Mengaji atas nama pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata atau respon saya selama
dalam berinteraksi dalam grup KBM maupun tatap muka online. Baik, mari kita berdoa bersama agar acara kita siang hari ini penuh dengan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, ya aziz, yang maha penyayang, yang maha memiliki kekuatan. Allahumma arhamna bil Qur'an, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia sebagai imam, cahaya, petunjuk, sahabat dan penolong kami di dunia dan akhirat. Jadikan pula keluarga dan anak-anak keturunan kami sebagai pecinta Al-Quran. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus, kami berkumpul saat ini dalam salah satu program komunitas bahagia mengaji di ruang ngaji ke-17 di bulan Syawal ini, bulan peningkatan setelah bulan sucimu, bulan Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan, dalam rangka menegakkan agamamu, membumikan risalahmu. Mohon jadikanlah kegiatan halal bihalal dalam forum ruang ngaji ini berjalan dengan lancar, penuh dengan keberkahan, menambah semangat dan wawasan, serta menguatkan persaudaraan dalam bimbinganmu, kasih sayangmu, dan penuh limpahan bahagia, serta senantiasa ada dalam ridhomu. Rabbana firlana wali walidaina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isrun kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta hindarkanlah kami dari azab api neraka. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Ya Allah, terimalah amalan kami semua, terimalah wahai Zat yang maha suci. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma amin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Mbak Ai yang sudah melangitkan doa-doa. Semoga Allah mengijabah semua doa yang kita langitkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai acara inti halal bihalal kita, mumpung kita semua masih segar dan masih semangat, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada sahabat salihah untuk mempersiapkan diri, membuka kameranya, merapikan diri, dan dipersiapkan senyum terbaiknya. Ya, akan saya hitung sampai 3, kita akan mengambil 2 kali pengambilan foto. 1, 2, 3. Sekali lagi,
Mungkin pose berikutnya tangan ditelangkupkan di dada. Nah, karena kita temanya halal bihalal ya. Nah, mungkin bisa terlangkupkan di dada. 1, 2, 3. Terima kasih. Alhamdulillah, satu persatu acara sudah kita lalui. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu kultum. Nah, kultum kali ini akan dibawakan oleh Mbak Yuna. Perlu diketahui Mbak Yuna adalah salah satu tim KBM, di mana beliau ini termasuk dalam tim medsos yang membantu berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan media sosial atau Word dan juga lain sebagainya di KBM. Dan perlu diketahui Mbak Yuna selain sebagai tim KBM, beliau adalah karyawati di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan telah mewakili Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam lomba dakwah Al-Quran Kemenkyu yang diselenggarakan pada bulan Ramadan 1440 Hijrah kemarin. Nah, sekarang kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan salah satu dari kultum yang akan dibawakan oleh Mbak Yuna. Kepada Mbak Yuna, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Sulis. Jadi malu saya dibilang saya belum ada apa-apanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap pengurus komunitas Bahagia Mengaji yang saya hormati, serta seluruh anggota komunitas Bahagia Mengaji dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai. Tiada kata yang paling indah selain ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih bisa merasakan begitu banyak nikmat. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada siang yang penuh berkah ini, kita bisa sama-sama berkumpul dan bersilaturahmi, bertatap muka di majelis mulia ini secara virtual dalam kegiatan Halal Bihalal Keluarga Besar Komunitas Bahagia Mengaji. Tentunya dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Semoga setiap derap dan niat kita membuahkan pahala, menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang senantiasa kita rindu untuk berjumpa dengannya. Semoga shalawat dan salam juga tercurahkan atas keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabatku di komunitas Bahagia Mengaji yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kultum singkat tentang halal bihalal dan silaturahmi. Sebagaimana kita ketahui bersama, kegiatan halal bihalal ini sudah menjadi tradisi di negara kita. Uniknya, kata halal bihalal adalah bahasa Arab yang orang Arab sendiri tidak mengerti maknanya. Karena halal bihalal adalah bahasa Arab yang diindonesiakan. Sehingga hanya ada di Indonesia yang maknanya adalah saling maaf memaafkan. Sebulan penuh yang lalu kita telah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan.
kita telah melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, qiyamul lail, tadarusan, dan sebagainya. Sehingga di bulan Ramadan disebut adalah bulan latihan, moon of training. Kita berlatih untuk bersabar, berlatih untuk bersyukur, berlatih disiplin, istiqomah, menahan amarah, dan sebagainya. Sehingga setelah kita selama sebulan penuh berlatih, maka di bulan Syawal inilah kita merayakan Lebaran Idul Fitri, yang mana akan nampak hasil latihan kita selama sebulan penuh yang lalu. Apakah ada perubahan atau tidak? Apakah diri kita sama sebelum dan sesudah melewati bulan Ramadan? Apakah latihan kita berhasil atau tidak? Tentunya kita semua berharap kita menjadi hamba Allah yang suci dan bersih dari dosa setelah melalui bulan Ramadan. Keluarga besar komunitas Bahagia Mengaji yang saya cintai, setelah di bulan Ramadan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah, maka di bulan Syawal inilah saatnya kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia atau hablum minannas. Bagaimana caranya? Yakni dengan halal bihalal, saling bersilaturahmi, saling maaf memaafkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa telah menganiaya orang lain dengan cara menghilangkan kehormatannya ataupun dengan sesuatu yang lain, maka mintalah halalnya pada orang tersebut seketika itu, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku. Maka apabila belum meminta halalnya dia sudah mati, dan orang yang menganiaya tadi mempunyai amal soleh, maka diambillah amal solehnya itu sebanding dengan penganiayaannya. Namun apabila orang yang menganiaya itu tidak mempunyai amal soleh, maka amal jelek orang yang dianiaya akan diberikan kepada orang yang menganiaya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang ingin kita capai dari kegiatan halal bihalal ini, yaitu kita bisa saling bermaafan sehingga bersih dari dosa kepada sesama manusia. Karena tidak dipungkiri, jangankan antara teman satu dengan teman yang lain yang berbeda rumah, antara kita dan keluarga kita sendiri yang dalam satu rumah pun bisa terjadi selisih. Antara saudara bisa terjadi perbedaan, bahkan mungkin bisa jadi sampai sekarang masih ada gesekan. Betul apa betul? Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, pernahkah mendengar satu kisah di zaman Rasulullah? Suatu hari setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasulullah SAW mengucapkan amin sampai 3 kali. Heranlah para sahabat ketika itu, karena tidak ada angin, tidak hujan, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali, padahal tidak ada orang yang berdoa kepadamu? Jawab Rasulullah, wahai para sahabatku, kalian tidak tahu. Tadi setelah selesai sholat id, datanglah malaikat Jibril kepadaku, kemudian berdoa kepada Allah sebanyak 3 kali, dan aku diminta untuk mengaminkan doanya. Logikanya, kalau malaikat Jibril yang berdoa langsung pada Allah, kemudian diaminkan oleh Rasulullah, maka apakah doa itu mungkin akan meleset? Tentu tidak, pasti makbulnya. Apa 3 doa yang diucapkan malaikat Jibril tersebut? Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, di bulan Syawal ini aku bermohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Belum tentu setiap dari kita adalah orang tua, tentu. Tapi setiap dari kita adalah anak.
Dan mungkin inilah yang menjadi alasan setiap tahun kita mudik, pulang, kita melaksanakan sungkem kepada ibu bapak. Karena bapaklah yang pergi pagi, pulang sore, banting tulang, peras keringat, kepanasan, kehujanan, mencari nafkah untuk membesarkan kita. Sedangkan ibulah yang melahirkan kita dengan susah payah, menahan sakit pedihnya, bagai mungkin ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat dan darah. Kemudian lahirlah kita, dan mungkin setelah jadi orang, kita bagaikan kacang lupa pada kulitnya. Mungkin benarlah kata orang, kasih sayang ibu itu sepanjang jalan, kasih sayang anak itu sepanjang galah. Maka hal pertama yang harus kita lakukan sebagai anak, selesai melaksanakan sholat id, kita datangi ibu bapak kita sungkem, kita minta maaf, minta ridhonya orang tua. Karena buat apa kita jadi orang yang sukses, berpangkat, berharta, berpengetahuan, tapi kita durhaka kepada ibu bapak. Dan boleh jadi kehancuran, kerusakan akan menimpa kita manakala kita durhaka kepada ibu bapak. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah adalah, ya Allah, aku memohon kepadamu, jangan terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Mungkin kita sebagai istri bertanya, kenapa istri? Hal itu karena suami adalah pemimpin kita. Dan yang dimintai pertanggungjawaban atas rumah tangganya itu adalah suami, bukan istri. Karena itu, sebagai istri kita harus taat kepada suami, kecuali untuk hal-hal yang mendurhakai Allah, maka kita tidak taat. Dan setelah sebagai istri, kita juga hal yang harus dilakukan selesai sholat id, kita bersimpuh kepada suami kita minta maaf, minta ridho suami kita. Karena pasti dalam berumah tangga kita ada salah, kekhilafan. Karena itu Al-Quran berpesan kepada suami istri bahwa suami istri itu ibarat pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka, para istri, adalah pakaian bagi kalian, para suami, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Dan yang ketiga, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, ya Allah, di bulan Syawal ini saya bermohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memberi maaf kepada saudaranya muslim. Memaafkan memang lebih berat daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf itu lebih mulia daripada meminta maaf. Apabila dua orang muslim bertemu, tentu yang pertama memberi salam yang terbaik. Yang pertama memberi maaf itulah yang terbaik, dan seterusnya. Oleh karena itu, setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita berharap baik hubungan kita dengan Allah. Kemudian di Idul Fitri ini kita bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan, saling berhalal bihalal. Kemudian apa target kita setelah ini? Setelah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah di bulan Ramadan, yang kita tentu akan terus tumbuh kembangkan. Kemudian dengan bersilaturahmi, kita berharap bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Sengaja atau tidak, terpaksa atau terbiasa, kecil atau besar, setiap dari kita pasti punya kesalahan. Jika tidak kepada Allah, pasti kepada sesama manusia. Orang-orang sufi mengajarkan kepada kita, tidak ada dosa yang kecil kalau ditumpuk terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau tiap hari digempur dengan istighfar. Sebesar apapun dosa itu, jika tiap hari kita gempur dengan istighfar, pasti luluh juga. Dan tidak ada sekecil apapun dosa itu, kalau kita tumpuk tiap hari, pasti menggunung juga. Inilah saatnya kita saling memaafkan di antara sesama kita, agar
baik hubungan kita dengan Allah dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia. Agar ibadah kita tidak rusak, agar kita tidak termasuk orang yang bangkrut nanti di akhirat. Karena kita pandai menjaga dua silaturahmi, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Sebelum mengakhiri kultum ini, izinkan saya tutup dengan sebuah pantun. Makan ketupat bersama suami, dilengkapi kuah santan, enak sekali. Bulan Syawal, bulan yang suci, dengan bermaafan kita kembali fitri. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebagai manusia, saya juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekhilafan dan kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Mbak Yuna yang sudah menyampaikan kultum dengan begitu indah, begitu empuknya, dan begitu membuat kita semua itu terbawa dalam apa yang sudah dibawakan oleh Mbak Yuna. Masya Allah. Barakallahu fikum. Selamat kepada Mbak Yuna atas capaiannya sebagai salah satu pemenang dalam lomba dakwah Al-Quran Kemenkyu. Semoga semangat dakwah Mbak Yuna yang di tengah kesibukannya sebagai seorang karyawati, sebagai istri, sebagai ibu, tetap semangat berdakwah dan juga membersamai Al-Quran, insya Allah akan menjadi inspirasi bagi kita semua, rekan-rekan Mbak Yuna di komunitas Bahagia Mengaji. Baik, acara selanjutnya yaitu penayangan video dari review kegiatan selama setahun di KBM. Kepada tim yang bertugas kami persilahkan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. And your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Be a blazing fire of truth, be a soothing balm of peace. With the light of your sincerity, break the clouds of tyranny. Let your faith be like a blessed tree, give your shade to all who seek. May your roots run true and deep, take your strength from Al-Habib. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. I know that certainty will bring tranquility, contentment with Allah's decree. Give thanks for all that comes, be patient and know that someday you
Umat yang dirahmati Allah, demikian tadi sekilas yang kita saksikan bersama di video Kaleidoskop selama 1 tahun, kegiatan yang dirangkum secara singkat dan padat oleh tim Medsos, apa-apa yang sudah kita lalui bersama-sama di komunitas Bahagia Mengaji ini, yang dimulai dari Ramadan tahun 1443 Hijriah dan sampai sekarang di bulan Syawal 1444 Hijriah. Sudah banyak hal yang kita lalui mulai dari awal mula pembukaan kelas. Kita ada kelas tahsin, kelas talaki, kelas tahfiz. Kemudian di situ juga ada bagaimana kegiatan ruang ngaji dari ruang ngaji yang pertama dan sekarang sudah sampai pada ruang ngaji yang ke-17. Ada berbagai macam kegiatan Ramadan, ada tadarus bersama, ada khatam bersama, ada lomba resep, ada quote Ramadan. Masya Allah, semoga apa yang kita usahakan bersama dapat berjalan dengan lancar untuk tahun-tahun selanjutnya. Kita semua bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, belajar Al-Quran bersama-sama. Baik, umat yang dirahmati Allah, setelah kita menyaksikan video singkat tadi, saatnya kita melanjutkan acara berikutnya, yaitu ramah tamah. Nah, kalau biasanya ramah tamah itu kan identik dengan makan bersama gitu ya. Nah, karena kita ini Zoom dan kita sifatnya tatap mukanya secara virtual atau online, nah kami persilakan ummahat untuk beramah tamah, dipersiapkan makanan dan minumannya di rumahnya masing-masing. Nah, baik, untuk selanjutnya kita mulai ramah tamah kita. Sepatah dua kata kami mohon kepada pembina dari KBM, Bunda Ina, untuk memberikan sepatah dua kata mengawali ramah tamah di halal bihalal komunitas Bahagia Mengaji tahun 1444 Hijriah. Kepada Bunda Ina kami persilahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Bunda kita, Bunda MC, Bunda Sulis. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, rabbi sabbi wa yassir amri, waludatan min lisani yafqahu qawli, amin. Teman-teman yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya. Gak terasa tadi, waktu demi waktu kita lalui bersama, ya dengan melihat cuplikan kaleidoskop kegiatan kita bersama. Insya Allah kita sudah 1 tahun melalui kebersamaan kita di KBM ini. Teman-teman yang saya sayangi karena Allah, segala puja-puji penuh kesyukuran tentu senantiasa kita sampaikan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ini kita hari Selasa kita Afwan Bunda, suaranya putus-putus. Mohon maaf, sepertinya harus saya off-kan kameranya ya. Saya coba Silakan, pakai laptop Bunda. ya.
Baik, sambil di itu aja, udah bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya sayangi karena Allah, pada hari ini insya Allah kita semua mau beramah tamah ya. Ramah tamah dengan jamuan masing-masing. Iya. Yang sedang saum, barakallah ya, menyelesaikan puasa Syawalnya barangkali ya. Ya, perkenankan saya mewakili teman-teman di tim menghaturkan ucapan kebersamaan kita selama ini ya, insya Allah di bulan Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita sebuah karunia yang luar biasa gitu ya, sehingga kita diberikan limpahan karunia menikmati yang belum tentu semua orang bisa kita raih ya, alhamdulillah. Ya, di bulan Ramadan juga kita mendapatkan kabar duka dari salah satunya yaitu keluarga Mbak Pipit. Ya, insya Allah rahimakumullah Mbak Pipit diberikan oleh Allah kesempatan untuk diakselerasi percepatan penambahan iman dan takwanya. Kami yakin Mbak Pipit sekeluarga bisa menghadapi ujian ini dengan penyikapan yang tepat, insya Allah, dengan penuh keridhaan Allah, bertambah keimanan, ketakwaan, serta kebaikan-kebaikan Mbak Pipit sekeluarga. Yakinlah qadarullahnya senantiasa yang terbaik, insya Allah. Teman-teman yang saya sayangi karena Allah, di bulan Ramadan juga tadi disampaikan oleh tim bahwa kita memasuki usia tahun kedua ya, setelah beberapa hari yang lalu kita masuk tahun pertama di KBM ini. Tentunya dalam kebersamaan kita sepanjang 1 tahun ini ada hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mbak Yuna, Masya Allah ya, salah satu tim kita sudah meraih prestasi, alhamdulillah, barakallah, memenangi perlombaan kegiatan dakwah di bulan Ramadan gitu, bahwa selama di bulan Ramadan juga kita diberikan kesyukuran 1 tahun ini kebersamaan yang berdinamika gitu ya, berdinamika. Mungkin kalau teman-teman member melihatnya alhamdulillah gitu ya, Masya Allah, sunatullah kita ya Mbak. Namun apapun yang kita hadapi bersama itu adalah sebuah karunia, anugerah yang membuat kita semakin lebih baik, semakin tertautkan tali persaudaraannya, juga semakin membuat kita kreatif ya, dan bertambah hal-hal yang insya Allah kebaikannya, karena kita semua dipertemukan dan dikaitkan bersama-sama dengan tali silaturahim dari Al-Quran, dari kalamnya. Nah, dari situlah kita semua bersama bahagia, dan bersama Al-Quran kita bahagianya. Pada kesempatan ini teman-teman yang saya sayangi karena Allah, perkenankan saya menghaturkan doa ya, doa atas kesyukuran kita bertambahnya sebagaimana diamanahkan di Al-Quran surat 185 dan 186. Selain tujuan daripada diperintahkannya berpuasa yaitu untuk la'alakum tatakun, ternyata kita juga akan menjadi la'alakum tashkurun, dalam kebenaran la'alakum sudurun